Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil studi kasus dari toko Dwi Karya Furniture. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desya Tiara Anasya Putri, NPM 38. Saya Asifah Nur Indasari, NPM 40. Saya Anisriwati, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama A. Latar belakang. Perusahaan dagang sebuah organisasi yang aktivitas usahanya adalah membeli barang dari perusahaan lain tanpa merubah bentuk barang tersebut kemudian dijual kembali kepada konsumen. Setiap perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya agar terus berjalan. Di mana di dalam sebuah perusahaan unsur yang paling penting itu salah satunya persediaan. Persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dalam perusahaan dagang, salah satu sistem informasi akuntansi yang paling penting adalah sistem informasi akuntansi persediaan, karena bertujuan untuk mengelola data keuangan dan informasi mengenai persediaan yang berasal dari berbagai macam pengguna, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Peranan sistem informasi akuntansi persediaan juga mampu mengidentifikasi informasi menjadi lebih relevan dan juga dapat menyediakan beberapa alternatif keputusan sehingga menjadi alat bantu manajemen di perusahaan tersebut. Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian. Pengendalian intern juga bertujuan untuk melindungi harta perusahaan dan juga agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Yang B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana laporan keuangan dari toko Dwi Karya Furniture. Yang kedua, bagaimana cara toko Dwi Karya Furniture mengelola seluruh keuangan. C. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui laporan keuangan di toko Dwi Karya Furniture. Yang kedua, untuk mengetahui cara toko Dwi Karya Furniture dalam mengelola keuangan. 3. Untuk memenuhi tugas akhir semester 1. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kelompok kami. Hasil wawancara toko Dwi Karya Furniture merupakan perusahaan yang menjual barang-barang rumah tangga seperti almari, kasur, meja rias, dan lain sebagainya. Toko ini terletak di Menorah, Saraman, Magelang. 1. Kapan berdirinya toko tersebut? Toko tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017. 2. Berapa modal awal untuk membangun toko tersebut? Kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. 3. Berapa karyawan yang bekerja di toko tersebut? Terdapat 2 karyawan di toko tersebut. 4. Berapa lama jam operasional toko tersebut? Toko ini melakukan operasional dari pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 9,5 jam. 5. Apa yang menjadi peluang toko tersebut berjalan? Karena banyaknya kebutuhan perabotan rumah tangga yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan peluang ini sangat menguntungkan. Yang keenam, bagaimana toko ini memasarkan produknya kepada pelanggan dengan promosi menggunakan sosial media dan potongan harga untuk akhir tahun, juga dengan mempromosikan dengan face to face atau secara langsung kepada orang terdekat dan sekitarnya. 7. Apa yang menjadikan kelemahan toko furnitur ini? Daya jual barang yang kurang dikarenakan tidak setiap orang membutuhkan alat rumah tangga setiap saat. Yang ke-8, apakah hasil dari penjualan digunakan untuk keperluan pribadi juga? Tidak, semua sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Terkadang memang mengambil untuk dari penjualan. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan penjualan. Laporan penjualan pada bulan November itu mendapat sebanyak Rp65.930.000. Laporan ini dibuat oleh admin pada 9 Januari 2023.
Yang selanjutnya yaitu laporan pembelian pada bulan November, yaitu sebesar Rp37.469.600 dibuat oleh admin pada 9 Januari 2023. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Toko ini mendapatkan laba sebesar Rp185.735.300 dan neraca pada toko ini yaitu sebesar Rp284.453.300. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dan laporan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan laporan keuangan yang telah ada serta pendapatan di toko Dwi Karya Furnitur, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan menguntungkan secara finansial. Hasil perhitungan laporan keuangan juga menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan layak untuk dilanjutkan. Toko Dwi Karya Furnitur disarankan untuk lebih mempertimbangkan lagi nilai jual serta biaya lainnya untuk meningkatkan laba usaha dan menurunkan risiko kerugian. Salah satu upaya ini adalah meningkatkan pelayanan serta promosi agar konsumen lebih tertarik untuk membeli. Toko Dwi Karya Furnitur juga disarankan untuk lebih memperluas jangkauan pasar sehingga mampu menambah jumlah pembeli dan meningkatkan volume penjualan. Salah satunya yaitu meningkatkan pemasaran di sosial media, karena saat ini sosial media jangkauannya sangat luas. Selain itu juga meningkatkan strategis dalam pemasaran untuk menarik konsumen lebih banyak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Demikian hasil laporan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.